nama saya Vera Nurul Wirdah. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dian dan juga Bapak Mumuh yang telah mempersilahkan saya dan mengizinkan saya untuk bisa terlibat dalam acara pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah turut ikut serta berpartisipasi demi keberlangsungan acara ini. Nah, sebelumnya mohon maaf Ibu, Bapak, bukan niat saya di sini untuk menggurui, tetapi saya di sini hanya ingin sharing dengan ibu-ibu mengenai hukum ber-KB dalam perspektif Islam. Nah, seperti yang telah kita ketahui ya Bu, bahwa Islam telah mengajarkan tentang hak asasi manusia. Nah, menurut Imam Al-Ghazali ada 5 konsep dasar. Yang pertama yaitu hak kebebasan untuk hidup atau hifz al-nafas. Yang kedua yaitu hak kebebasan untuk kepemilikan harta atau hifz al-mal. Yang ketiga yaitu hak kebebasan berketurunan atau hifz al-nasl. Yang keempat yaitu hak kebebasan berpikir atau hifz al-akal, dan yang terakhir yaitu kebebasan untuk beragama atau hifz al-din. Nah, semua ini merupakan suatu cita dari adanya bentuk kemaslahatan di suatu masyarakat. Nah, jika hal ini bisa terakomodasi dengan baik dan layak, maka kemaslahatan pun akan tercipta dengan sesuatu yang baik. Nah, begitupun sebaliknya, jika hal ini tidak terakomodasi dengan layak dan baik, maka bukan timbul suatu kemaslahatan, melainkan suatu kerusakan atau mafsadah. Nah, lalu di zaman Rasulullah pun tidak ada seruan yang khusus untuk menggencarkan program keluarga berencana atau yang disebut juga dengan al-azal. Juga tidak ada usaha dan upaya yang khusus untuk mengadakan program keluarga berencana seperti itu. Nah, akan tetapi pada zaman sahabat Rasul pun program KB ini atau yang disebut dengan Al-Azal ini pernah dilakukan, meskipun itu dilakukan dalam kondisi yang darurat. Akan tetapi Rasulullah pun tidak membenarkan dan juga tidak memperbolehkan adanya Al-Azal atau program keluarga berencana ini. Al-Azal itu merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh wanita untuk mengadakan perencanaan kehamilan dan kelahiran. Nah, Al-Azal ini bentuknya bisa pil, bisa IUD atau yang sebagainya, seperti yang sekarang Bu. Yang begitulah. Anu 7 rupiah. Gitu. Al-Azal tetep dina Islam namina gitu. Lalu hal ini pun hukumnya diperbolehkan dalam Islam asalkan penggunaannya tidak dilakukan secara selamanya gitu, hanya bersifat sementara dan tidak takut dan dilakukan untuk merasa tidak takut miskin atau tidak takut rezekinya menjadi sempit atau karirnya menjadi rusak hanya karena mempunyai banyak keturunan. Akan tetapi di masa seperti sekarang ini ya Bu, banyak orang-orang yang berlomba-lomba untuk menciptakan alat untuk mencegah adanya kehamilan dan kelahiran. Akan tetapi pada dasarnya kemunculan alat kontrasepsi atau program KB ini bukan untuk membatasi adanya suatu kehamilan. Nah, sejatinya dilihat dari fungsinya yaitu untuk merencanakan serta
merencanakan serta untuk adanya suatu kehamilan dan kelahiran di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi jika dilihat dari fungsi dan manfaatnya, maka program HKB ini sangat lebih banyak kemaslahatannya daripada kemudarotannya. Lalu adapun kebolehan ber-KB dalam Islam yang pertama yaitu perintah untuk menyusui anak selama 2 tahun. Nah, hal ini termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Yang kedua yaitu ada perintah untuk tidak menghasilkan generasi yang lemah. Nah, yang hal ini termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 233 dan An-Nisa ayat 9. Dengan adanya program KB ini tentunya menghasilkan pro dan kontra, diantaranya yang pertama yaitu yang memperbolehkan adanya KB Yusuf Al-Qaradawi, Imam Al-Ghazali, Syekh Al-Hariri, dan Syekh Syalut. Mereka beranggapan bahwa program KB ini lebih banyak kemaslahatannya. Yang pertama itu karena bisa menyelamatkan ibu dan bayi, menyelamatkan jiwa, tidak menyusahkan ibu dan lain sebagainya. Dan mereka juga beranggapan bahwa program KB ini tidak sama dengan adanya suatu pembunuhan. Nah, karena kan program KB di sini adalah suatu perencanaan. Nah, lalu adapun yang kontra dengan adanya program KB yaitu diantaranya Madhur dan Abu Ala Al-Hurairi. Mereka berpendapat bahwa hal ini tidak diperbolehkan karena sama halnya dengan membunuh yang termaktub dalam surat Al-Isra ayat 31. Nah, lalu setelah adanya pro dan kontra ini, maka Fatwa MUI mengeluarkan fatwa pada tahun 2000. Yang pertama yaitu boleh adanya program KB asalkan hal itu bertujuan untuk sesuatu yang positif. Tetapi yang tidak boleh itu paksenotomi atau pemotongan saluran telur pada laki-laki, dan tubektomi atau pemotongan paksenotomi atau pemotongan sel air mani laki-laki, dan tubektomi atau pemotongan sel telur pada wanita. Saluran telur pada wanita. Nah, hal ini dilarang dalam Islam atau haram hukumnya jika bertujuan untuk mencegah adanya suatu kehamilan atau kelahiran dengan disengaja, seperti itu. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat kontrasepsi atau program KB ini diperbolehkan selama konteks di dalamnya untuk menyelamatkan jiwa, menyelamatkan ibu dan bayi, untuk kesehatan. Ya, untuk kesehatan seperti itu. Tetapi yang tidak boleh itu jika penggunaan program KB ini dengan sengaja untuk mencegah adanya suatu kehamilan, apalagi jika takut merasa miskin, takut rezekinya menjadi sedikit, seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.